Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Yunia Lestari dengan NIM 4211420015. Desi Viralinda dengan NIM 4211420014. Safela Yulma dengan NIM 4211420013. Marisa Lifatur Rohma dengan NIM 4211420017. Yemima Gugun Reta Pardede dengan NIM 4211420018. Marika Kroton Uyun dengan NIM 4211420020. Di sini kita akan membahas materi mengenai radiasi benda hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yunia Lestari dengan NIM 4211420015 akan menjelaskan mengenai pengertian radiasi benda hitam. Nah, perlu saya jelaskan bahwa radiasi benda hitam yang diartikan sebagai sebuah benda yang bisa memancarkan radiasi. Nah, jadi bukan hanya benda yang berwarna hitam saja, tetapi ada suatu benda yang memiliki sifat-sifat yang mampu memancarkan radiasi itu bisa disebut dengan benda hitam. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa itu pengertian dari radiasi. Di dalam pelajaran perpindahan panas, kita sudah tahu bahwa bagaimana perpindahan panas itu bisa berpindah, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, radiasi sendiri adalah pancaran cahaya gelombang elektromagnet panas dari sumber pemancar tanpa melalui medium atau melalui medium udara. Lalu, benda hitam secara teori adalah benda yang menyerap semua radiasi yang diterimanya dan sekaligus sebagai pemancar radiasi yang sempurna. Bukan berarti benda hitam adalah benda yang berwarna hitam, tetapi memang ciri-ciri yang berwarna hitam bisa menyerap radiasi dan memancarkannya. Nah, sekarang benda hitam diartikan sebagai sebuah bola, kemudian pada permukaan bola ini ada benda kecil, ada lubang-lubang kecil, sehingga ada radiasi yang masuk ke dalam bola ini dan dipantulkannya melalui dinding-dinding bola. Nah, sedemikian rupa sehingga radiasi yang masuk akan susah keluar. Lalu pengertian radiasi benda hitam adalah benda yang memancarkan radiasi secara sempurna. Nah, kita misalkan radiasi yang masuk ke dalam bola benda hitam adalah radiasi termal atau panas. Nah, setelah semua radiasi terserap, maka benda hitam akan memancarkan kembali radiasi. Menurut Stephen Boltzmann, intensitas radiasi termal atau intensitas radiasi panas yang dipancarkan oleh setiap benda adalah I itu adalah intensitas, dan E adalah emisivitas, dan TO kali T pangkat 4. Dengan catatan, intensitas banyaknya daya atau energi persatuan waktu yang menembus secara tegak lurus sebuah bidang luasan A. Nah, lalu di sini ada I atau intensitas sama dengan daya perluas, P per A, di mana P adalah E dikalikan TO dikalikan A dikalikan T pangkat 4. Lalu kita ketahui simbol dan nama serta satuannya. I adalah intensitas radiasi termal dengan satuan watt per meter kuadrat. P adalah daya radiasi termal dengan satuan watt. A adalah luas permukaan benda dengan satuan meter persegi. TO adalah konstanta Stephen Boltzmann dengan ketentuan 5 kali 6, 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter pangkat 2, K pangkat 4, dan E adalah emisivitas dengan batas E kurang dari 0 dan kurang dari 1, E benda hitam sempurna, A sama dengan 1. Nah, sekian terima kasih yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Sebuah benda memiliki temperatur 127 derajat Celcius. Jika emisivitas benda tersebut adalah 0,75, maka tentukan intensitas radiasi pancaran.
Nah, solusi dari soal tersebut adalah kita ketahui bahwa I sama dengan E sigma T pangkat 4. Untuk E itu 3/4 atau emisivitasnya. Dari 0,75 kita ubah pecahan menjadi 3/4. Sigmanya sudah kita ketahui, itu 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Dan temperaturnya kita ubah terlebih dahulu dari Celcius menjadi Kelvin. Sehingga T sama dengan 273 ditambah 127 sama dengan 400 Kelvin. Sehingga kita dapat masukkan I sama dengan 3/4 dengan sigmanya 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dan T-nya 400 dipangkatkan 4. Lalu 3/4 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Nah, 400 ini sendiri bisa kita ubah menjadi 4 dikali 10 pangkat 2, di mana untuk rumus sudah pernah kita pelajari bahwa pangkat jika dipangkatkan lagi, yaitu pangkatnya ditambah, pangkatnya dikali, menjadi 10 pangkat 2 dikali 4. Nah, 2 dikali 4 sendiri itu kan 10 pangkat 8, menjadi 10 pangkat 8, ini bisa kita hilangkan dengan 10 pangkat min 8, plus, kali 10 pangkat 8, jadinya 10 pangkat min 8 plus 8, yaitu 10 pangkat 0, itu 1, 10 pangkat 0, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 itu 1, tidak perlu kita tuliskan, sehingga 3/4 dikali 5,67 dikali 4 dipangkatkan 4. Nah, dari 4 pangkat 4 ini salah satunya bisa kita hilangkan dengan 4, bisa kita coret karena itu pembagian. Tersisa 3 dikali 5,67 dikali 4 pangkat 3. Nah, 3 dikali 5,67 sendiri itu 17,01 dan 4 pangkat 3 sendiri itu 64. Sehingga kita dapatkan intensitas radiasi pancarannya itu 17,01 dikali 64 itu 1088,64 watt. Jangan lupa satuannya watt per meter kuadrat. Selanjutnya adalah hukum pergeseran Wick. Bisa kita lihat di sini adalah sebuah gambar yang menunjukkan berbagai macam warna-warna. Ada biru, hijau, kuning, dan merah. Biasa kita lihat gambar atau warna-warna ini di dalam warna-warna pelangi. Gambar ini termasuk sebuah spektrum atau rentetan warna-warna yang saling berdekatan satu sama lainnya atau kontinu. Sedangkan spektrum radiasi benda hitam adalah pancaran gelombang elektromagnetik, di mana dalam gelombang tersebut membentuk spektrum warna yang kontinu. Kita bisa lihat pada gambar yang ada di layar lagi, ada sebuah benda hitam yang memancarkan gelombang ke sebuah prisma segitiga ini. Lalu dari prisma segitiga ini memancarkan sebuah spektrum warna. Pada gambar ini kita bisa lihat semuanya. Bila dikatakan benda hitam hanya sebuah istilah yang dimaksudkan adalah benda yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik, cahaya, radiasi termal, dan tidak harus berwarna hitam. Contohnya saja cahaya matahari yang mampu memancarkan radiasi.
Selanjutnya, kita bisa lihat dari gambar yang ada di layar ini, ketika besi dipanaskan, ada satu daerah tertentu, misalkan 3000 sampai 3500 Kelvin. Dapat terlihat dari titik puncak yang kita garis lurus ini. Titik puncak pada tiap-tiap pergantian warna mengalami pergeseran warna. Makin tinggi temperatur pergeseran, puncaknya terhadap fungsi gelombangnya juga semakin kecil. Bisa kita lihat ya, semakin kecil jaraknya. Nah, maka di sini hubungan antara temperatur dengan panjang gelombang, yaitu semakin besar temperatur besi yang dipanaskan, maka perubahan warna bergeser ke semakin cerah. Hal ini menunjukkan ada hubungan antara kenaikan temperatur besi dengan pergeseran warna. Atau dalam kurung ini, warna menunjukkan panjang gelombang. Kemudian untuk rumus pergeseran Wien, yaitu perkalian antara lambda maksimum atau puncaknya dikali temperatur saat itu, maka sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3 MK. Nah, rumus ini merupakan sebuah nilai konstanta pergeseran warna. Setiap warna ada lambda maksimumnya yang menyebabkan puncaknya warna mengalami pergeseran Wien. Yaitu teori selanjutnya yaitu teori radiasi benda hitam menurut Rayleigh and Jeans. Rayleigh and Jeans mencoba memecahkan masalah mengenai radiasi benda hitam dengan mengajukan teori berdasarkan fisika klasik, di mana mereka berkesimpulan bahwa energi rata-rata hanya bergantung pada temperatur. Menurut Rayleigh and Jeans, benda hitam ideal pada kesetimbangan termal akan memancarkan energi radiasi yang tak terhingga, atau secara matematis dapat dituliskan sebagai I sama dengan 2 kali Pi kali K kali C kali T per lambda kuadrat. Dilihat berdasarkan kurva radiasi benda hitam menurut Rayleigh and Jeans dibandingkan dengan hasil eksperimen, dapat dilihat bahwa teori Rayleigh and Jeans ini mendekati hasil eksperimen pada panjang gelombang yang sangat tinggi atau sangat besar. Untuk panjang gelombang yang sangat kecil, teori Rayleigh ini menyimpang jauh dari hasil pengukuran. Namun sayangnya, untuk teori ini juga tidak terbukti karena hasil eksperimen menunjukkan bahwa semakin pendek panjang gelombang, maka intensitas radiasinya justru semakin menurun. Perbedaan antara teori Wien dan teori Rayleigh-Jeans, teori Wien dapat menerangkan spektrum pada panjang gelombang yang pendek, tetapi menyimpang ketika menerangkan spektrum pada panjang gelombang yang sangat panjang atau panjang. Teori Rayleigh-Jeans dapat menerangkan spektrum pada panjang gelombang yang panjang, tetapi menyimpang ketika menerangkan panjang gelombang yang pendek. Karena adanya ketidaksesuaian teori Rayleigh-Jeans dan teori Wien dengan hasil eksperimen, maka Max Planck juga mengajukan sebuah teori yang disebut teori Planck. Max Planck menyatakan bahwa energi yang dipancarkan cahaya tidaklah kontinu sebagai gelombang, tetapi energi yang dipancarkan cahaya berupa paket foton, energi diskrit atau yang disebut dengan kuanta atau kuantum. Nah, secara tidak langsung, ini artinya cahaya yang dilihat oleh Max Planck bukanlah sebagai gelombang, tetapi sebagai partikel yang kita sebut sebagai foton. Berikut adalah grafik mengenai 3 teori. Apabila dilihat dari grafik, terdapat 2 teori yang tidak bersesuaian dengan hasil eksperimen. Hasil eksperimennya merupakan garis yang tidak putus ini.
teori Wien hanya sesuai untuk panjang gelombang yang pendek dan terjadi penyimpangan untuk panjang gelombang yang panjang. Sedangkan pada teori Rayleigh-Jeans itu hanya sesuai untuk panjang gelombang yang panjang dan terjadi penyimpangan untuk panjang gelombang yang pendek. Permasalahan tersebut selanjutnya diselesaikan oleh Max Planck dengan mengajukan asumsinya tentang radiasi termal. Ia menyatakan bahwa radiasi termal yang dipancarkan oleh getaran-getaran molekul osilator merupakan paket-paket energi, di mana dirumuskan secara matematis dengan E sama dengan N kali H kali F, di mana N merupakan bilangan bulat, N juga menyatakan jumlah foton, H merupakan konstanta Planck, dan F merupakan frekuensi. Cahaya yang dipancarkan oleh matahari terdiri atas foton-foton yang bergerak dengan kecepatan c. Asumsi yang kedua, molekul-molekul menyerap energi dalam bentuk paket atau foton. Pada keadaan N sama dengan 1, sehingga energi satu foton bernilai E sama dengan H kali F, di mana H adalah konstanta Planck dan F merupakan frekuensi. Kesimpulannya, radiasi gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya yang dipancarkan adalah foton yang membawa energi dalam bentuk paket. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Jumlah minimum foton yang panjang gelombangnya lambda sama dengan 500 nanometer. Untuk menimbulkan rangsangan visual pada mata normal adalah N sama dengan 200 foton per sekon. Jika kecepatan lambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan H sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule sekon, tentukan daya cahaya tersebut. Nah, untuk solusi soal berikut, mula-mula kita ketahui terlebih dahulu, yaitu E sama dengan NHF, di mana F sendiri itu sama dengan C per lambda. Sehingga kita dapat tuliskan E sama dengan NHC per lambda. Nah, sedangkan rumus daya sendiri itu P sama dengan E per T. E-nya bisa kita masukkan NHC per lambda, karena di soal yang kita ketahui adalah foton per sekon. N-nya itu foton per sekon. Nah, N per T ini bisa kita pisahkan, tetapi bisa kita masukkan angka yang sudah tertera. N foton per sekonnya itu 200. H dengan H 6,626 dikali 10 pangkat min 34. Dan kecepatan lambat cahaya atau C itu 3 kali 10 pangkat 8 per lambda. Nah, lambda sendiri kan diketahuinya 500 nanometer. Kita ubah menjadi meter. Satuannya yaitu 500 kali 10 pangkat min 9. Nah, 200 dengan 500 ini kan pembagian bisa kita hilangkan nolnya, tersisa 2 dan 5. Nah, untuk 10 pangkat min 9 ini bisa kita naikkan menjadi 10 pangkat 8 min 9. Min dikalikan min jadinya plus. Bisa kita awang-awang ya, jadi 10 pangkat 8 plus 9. 9 tambah 8 berarti 17, 10 pangkat 17. Lalu kita tersisa 6,626 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 17 per 5. Nah, 2 dengan 3 ini bisa kita kalikan. 3 kali 2, 6. 6 kita turunkan lagi, kita tulis ulang 6,626 kali 10 pangkat min 34 dikali 10 pangkat 17 per 5. Nah, 10 pangkat min 34 dikali 10 pangkat 17 ini kan perkalian ya. Jadi tinggal 10 karena variabelnya sama atau ya 10 ini sama 10 pangkat min 34 plus 10 plus 17. Jadi tersisa min 17, 10 pangkat min 17. Nah, 6 kali 6,626 itu bisa kita kalikan langsung menjadi 39,756 per 5. Nah, 39,756 per 5 itu bisa kita
bulatkan menjadi 7,9. Dan daya yang kita hasilkan, yang kita dapatkan, mohon maaf, itu 7,9 kali 10 pangkat min 17. Kita tidak lupa satuannya yaitu watt. Yang keempat adalah menentukan suhu matahari. Meskipun teori pergeseran Wien tidak sesuai dengan hasil eksperimen untuk panjang gelombang yang sangat panjang, tapi untuk panjang gelombang yang pendek masih sesuai. Sehingga teori pergeseran Wien ini masih digunakan, khususnya untuk menentukan suhu permukaan matahari. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu permukaan matahari adalah pirometer optik. Hasil pengukuran pirometer optik yang diperoleh bahwa untuk intensitas maksimum yang didapatkan pada panjang gelombang adalah 5000 angstrom. Maka dengan menggunakan hukum pergeseran Wien, diperoleh suhu permukaan matahari adalah panjang gelombang maksimum dikalikan dengan suhu sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, di mana bila dimasukkan nilainya adalah 5000 dikali 10 pangkat minus 10 dikalikan dengan T atau suhu sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, sehingga diperoleh suhu sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 5 dikali 10 pangkat minus 7 sama dengan 5796 Kelvin, di mana bila suhu permukaan tersebut dikonversikan ke dalam derajat Celcius maka menjadi 5796 dikurang 273 sama dengan 5523 derajat Celcius. Seperti yang dapat dilihat pada grafik, pada setiap lapisan permukaan bumi memiliki suhu matahari yang berbeda-beda. Seperti pada lapisan troposfer dimulai dengan sekitar suhu 30 derajat Celcius sampai minus 50 derajat Celcius, di mana dari ketinggian 0 sampai 10 km. Kemudian pada lapisan atmosfer stratosfer berada pada suhu minus 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, di mana dimulai dari ketinggian 10 km sampai 60 km. Selanjutnya pada lapisan atmosfer mesosfer dimulai dari suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 85 derajat Celcius dengan ketinggian mulai dari 60 km sampai 85 km. Selanjutnya pada lapisan termosfer dimulai dari suhu minus 100 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius, dimulai dari ketinggian 85 km sampai 300 km. Setiap zat-zat yang ada di permukaan bumi memiliki titik didih yang berbeda-beda, seperti nitrogen yang memiliki titik didih minus 210 derajat Celcius, oksigen dengan titik didih minus 216 derajat Celcius, alkohol atau etanol dengan titik didih minus 117 derajat Celcius, air dengan titik didih 0 derajat Celcius, tembaga dengan titik didih 1083 derajat Celcius, dan besi memiliki titik didih 1535 derajat Celcius. Selain itu, untuk struktur molekul sederhana seperti metana atau CH4 memiliki titik didih minus 161 derajat Celcius. Air atau H2O memiliki titik didih 100 derajat Celcius, atau klor atau Cl2 memiliki titik didih minus 35 derajat Celcius. Untuk struktur kovalen raksa seperti intan atau C memiliki titik didih 4830 derajat Celcius. Silikon atau Si memiliki titik didih 2355 derajat Celcius, dan silika atau SiO2 dengan titik didih 2230 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan banyak para ilmuwan mempertimbangkan lapisan atau komponen dasar dalam membuat suatu alat, seperti pesawat ruang angkasa yang dibuat atau dirancang tidak dengan menggunakan bahan besi atau aluminium, tetapi dibuat dengan menggunakan bahan silikon dan komposit. Hal ini tentu diketahui berdasarkan titik didih yang dihasilkan berbeda-beda. Baik, berikutnya yaitu latihan soal. Untuk soal latihan yang pertama,
Kawat lampu pijar memiliki luas permukaan 60 mm persegi dan suhunya adalah 1227 derajat Celcius. Andaikan 70% dari energi listrik yang masuk pada lampu diradiasikan dalam bentuk termal, tentukan kuat arus yang mengalir pada lampu pijar, di mana sumber tegangan kontak sebesar 220 volt, dan anggap kawat lampu pijar benda hitam memiliki emisivitas sama dengan 1. Penyelesaiannya, yang pertama kita ubah terlebih dahulu suhunya menjadi Kelvin, yaitu T sama dengan T derajat Celcius ditambah 273, sehingga 1227 ditambah 273 memiliki hasilnya yaitu 1500 Kelvin. Nah, untuk menentukan besar daya radiasi termal yang dipancarkan lampu pijar, kita menggunakan persamaan ini. Daya radiasi termal disimbolkan dengan PR. Nah, PR itu sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Di mana E yaitu emisivitas benda hitam, dan untuk sigma yaitu konstanta Stefan Boltzmann, dan untuk A-nya yaitu luas permukaan, sedangkan T-nya yaitu temperatur atau suhu. Nah, E-nya memiliki nilai 1, kemudian untuk sigma-nya memiliki nilai 5,67 dikali 10 pangkat minus 8, dan untuk A-nya yaitu 60 dikali 10 pangkat min 6, dan T-nya yaitu 1500 dipangkatkan 4. Nah, kita peroleh hasilnya untuk PR sama dengan 17,22 watt. Nah, berdasarkan soal tadi, kita andaikan 70% dari energi listrik yang masuk pada lampu diradiasikan dalam bentuk termal, maka daya PR yang dipancarkan oleh lampu pijar yaitu 70% dari listrik yang masuk ke lampu, sehingga PR sama dengan 70% PL. Nah, PL ini yaitu daya listrik. Nah, PL memiliki persamaan V dikali I, sehingga kita substitusi menjadi PR sama dengan 70% VI. Nah, kita ubah kepecahan untuk bentuk persennya menjadi 70/100. Sedangkan kita ubah juga persamaannya menjadi I sama dengan 100/70 PR per V. Nah, kita masukkan nilainya menjadi 100 dikali 17,22 per 70 dikali 220 sama dengan 0,112 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada lampu pijar tersebut sebesar 0,112 ampere. Untuk soal latihan yang kedua, yaitu berdasarkan grafik intensitas radiasi I terhadap panjang gelombang seperti gambar di samping, maka tentukan hubungan antara suhu mutlak T1, T2, dan T3. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Di sini ada T1, T2, dan T3. Dan juga ada lambda maksimum 1, lambda maksimum 2, dan lambda maksimum 3. Untuk mencari hubungan tersebut, maka kita menggunakan persamaan Wien, yaitu persamaannya lambda M dikali T sama dengan C. Kita ubah menjadi lambda M sama dengan C per T. Dari grafik terlihat bahwa lambda M1 kurang dari lambda M2 kurang dari lambda M3. Di sini bisa kita lihat ya. Lambda M1 kurang dari lambda M2 kurang dari lambda M3. Maka berdasarkan persamaan yang sudah kita ubah tadi, yaitu lambda M sama dengan C per T, maka untuk lambda M1 itu sama dengan C per T1. Nah, untuk lambda M2 sama dengan C per T2, dan untuk lambda M3 sama dengan C per T3. Nah, di sini C per T1 kurang dari C per T2 kurang dari C per T3. Kemudian kita anggap nilai C-nya yaitu 1, maka diperoleh 1 per T1 kurang dari 1 per T2 kurang dari 1 per T3. Kemudian kita balik, maka menjadi T1 lebih dari T2 lebih dari T3. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.